Apa sih jurnal khusus itu? Jurnal khusus adalah pencatatan transaksi secara khusus untuk akun penjualan dan pembelian, baik secara kredit maupun tunai. Beberapa contoh jurnal khusus yang sering dipakai adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, serta jurnal pengeluaran kas dan jurnal pembelian. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Jurnal ini seperti kotak harta karun yang menyimpan semua transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Bayangkan sebuah perusahaan dagang besar di mana pembelian barang terjadi hampir setiap jam. Jurnal pembelian memudahkan pencatatan dengan mengorganisir semua pembelian yang dilakukan secara kredit ke dalam satu wadah yang terorganisir. Ini membantu tim keuangan untuk melacak hutang usaha dan memastikan bahwa pembayaran kepada pemasok dilakukan tepat waktu. Saya akan menjelaskan jurnal penjualan. Di sisi lain, yang perlu kita ketahui, ada jurnal penjualan yang merupakan pasangan jurnal pembelian. Jurnal ini secara khusus menangani pencatatan penjualan barang atau jasa secara kredit. Setiap penjualan yang terjadi dicatat detailnya, termasuk siapa pembelinya, berapa banyak yang dibeli, dan kapan transaksi tersebut terjadi. Jurnal ini sangat penting untuk mengelola piutang usaha atau memantau arus kas yang masuk dari penjualan. Berikutnya, jurnal penerimaan kas. Nah, untuk setiap dolar yang masuk, jurnal penerimaan kas ini bertugas untuk mencatatnya. Setiap kali perusahaan menerima uang, baik itu dari penjualan tunai, penerimaan piutang, atau pendapatan lainnya. Semua dicatat di sini. Jurnal ini sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap penerimaan kas terdokumentasi dengan baik dan akurat, sehingga memudahkan dalam pengauditan keuangan. Adapun jurnal pengeluaran kas, seperti yang kita tahu, tidak ada pemasukan tanpa pengeluaran, dan untuk itu kita memiliki jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini mencatat setiap pengeluaran uang tunai dari pembayaran gaji, pembelian secara tunai, hingga pembayaran biaya operasi lainnya. Mengelola jurnal ini dengan baik adalah kunci untuk memastikan bahwa perusahaan tidak mengalami kebocoran keuangan yang tidak terdeteksi. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah dokumen yang mencatat transaksi keuangan dengan cara yang memungkinkan kita untuk melacak aliran uang masuk dan keluarnya dari bisnis. Setiap entry di dalam jurnal umum terdiri dari beberapa komponen penting seperti tanggal, transaksi, deskripsi, jumlah dalam debit dan kredit, serta referensi ke akun yang terkait. Dengan demikian, jurnal umum menyediakan sebuah rekaman kronologis atas semua kegiatan bisnis yang dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Seperti pada contoh soal berikut ini, pada transaksi 1 Desember, membeli barang dagang dari toko tulip seharga 2.100.000 dengan syarat 2/10 N/60. Seperti yang kita ketahui, karakteristik jurnal pembelian yaitu mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit. Berarti transaksi pada 1 Desember ini masuk di jurnal pembelian atau biasa disingkat dengan JB. Nah, berikutnya pada tanggal 2 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Joko seharga 2.500.000 dengan syarat 2/15 N/30. Nah, seperti yang kita ketahui, jurnal penjualan yaitu mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Nah, berarti transaksi 2 Desember ini masuk di jurnal penjualan atau biasa disingkat dengan JJ. Nah, kemudian pada tanggal 3 Desember, membeli barang dagang dari toko pelangi seharga 1.800.000 secara tunai. Nah, seperti yang kita ketahui,
Apabila kita membeli barang secara tunai, berarti transaksi ini masuk di jurnal pengeluaran kas, karena kasnya berkurang karena dia membeli barang. Nah, pada tanggal 4 Desember, menjual barang dagang kepada Nyonya Rosa seharga 4.800.000 dengan syarat 2/15 N/30. Dia menjual barang dengan syarat atau secara kredit, berarti transaksi ini masuk di jurnal penjualan. Nah, pada tanggal 5 Desember, diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Rosa atas penjualan pada tanggal 4 Desember seharga 80.000. Nah, transaksi ini masuk pada jurnal umum karena tidak termasuk pada karakteristik jurnal khusus. Berikutnya, pada tanggal 6 Desember, menjual barang dagang kepada Tuan Hendra seharga 3.200.000 secara tunai. Nah, seperti yang kita ketahui, ketika kita menjual barang secara tunai, berarti transaksi ini masuk pada jurnal penerimaan kas atau biasa disingkat dengan JKM.